Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Saifuddin bin Ghazali daripada Malaysia. Izinkan saya mengikuti pengajian Gus dan menuntut ilmu daripada Gus melalui WhatsApp ataupun melalui YouTube Uripi Allah. Terima kasih Gus atas kesudihannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Mas. Silahkan Kang Mas, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah saudara. Salam kenal juga dari saya di Medan. Barangkali nanti di sekitar Anda banyak jamaahnya yang ikuti YouTube saya bisa diundang ke sana. Nanti kita berbaiat bersama. Begitu, dan tolong video-video saya juga di-share ke sesama saudara-saudara kita agar bisa memahami. Kasihan mereka bila tidak tahu hal yang terpenting di dalam Islam ini. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Masa ini pun saya mendengarkan ini tentang Allahnya yang di YouTube-nya. Maaf saya lambat nengoknya WhatsApp-nya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Gus. Semoga dan mudah-mudahan Gus senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya mau nanya Gus, benarkah ibadah orang-orang syariat itu 99% gagal? Saya pernah dengar ucapan ini daripada seorang kiai. Yang kedua Gus, apakah seorang syariat yang mengamalkan laku syariat itu dan tidak mengamalkan ilmu tarekat, apakah bisa belajar ilmu hakikat dan ilmu makrifat? Sekian, terima kasih Gus. Terima kasih atas kesudihan untuk menjawabnya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ibadah syariat saja akan gagal total? Dan pertanyaan yang kedua, apakah manusia yang masih duduk di syariat tanpa belajar thariqah hakikat, ia bisa belajar ilmu ma'rifat?
tiada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bila Allah berkehendak atas jiwa-jiwa hambanya. Jika Allah berkehendak kepada hambanya, siapapun akan mendapatkan berkah itu. Yang terpenting, simak saja semua ulasan dan paparan ini dengan jiwa yang bersih. Insya Allah, Allah akan menghendaki kita paham. Meskipun kita tidak belajar apa-apa. Bukan itu semua yang harus disyaratkan belajar kembali kepada Allah. Hanya kemauan yang kuatlah yang bisa mengembalikan kekuasaan diri manusia kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulas. Mari kita ulas bersama-sama. Apakah ibadah-ibadah yang hanya di syariat saja bisa sampai kepada Allah? Apakah ibadah-ibadah yang syariat saja bisa diterima oleh Allah? Apakah ibadah-ibadah syariat saja akan diterima di akhiratnya Allah? Mari kita ulas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masih merasa diri kitalah yang bersyariat, bila di dalam hati kita masih merasa diri kitalah yang berkuasa dan yang mampu untuk bersyariat, jika di dalam hati kita masih merasa yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak di dalam hati kita ini masih manusianya, berarti yang jadi Allah kan kita. Berarti yang jadi Tuhan kan kita. Bagaimana syariat-syariat yang kita kerjakan ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala, sementara yang jadi Tuhan, yang jadi Allah selama ini adalah diri kita sendiri? Tentunya semua yang kita amalkan bukan kembali kepada Allah, akan tetapi kembali kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni linafsi. Ini hidupku, ini kuasaku, ini kehendakku, ini amal ibadahku, ini sholatku, ini ilmuku. Semuanya kembali ke dalam hawa nafsunya sendiri dan dibakar di dalamnya. Karena semua telah diakui sebagai milik manusianya. Nah, kita sekarang bisa mengerti, diterimakah amalnya manusia yang hanya syariat saja? Kita sudah memahami. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah yang najis? Bagaimana mungkin Allah menerima sholat yang najis? Bagaimana Allah menerima
doa yang najis. Kenapa najis? Karena di dalam hatinya manusia itu hanya memahasucikan diri manusianya di hatinya, memahasucikan kuasanya di hatinya, memahasucikan hidupnya di hatinya. Bagaimana mungkin amal ibadahnya diterima oleh Allah sementara Allah kita najiskan, Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan kuasa hidupnya di hati kita. Jadi sebenarnya seluruh amal ibadah dan sholat kita itu adalah racun buat kita sendiri. Yakni di dalamnya kita syirik, di dalamnya kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita yang berkuasa untuk melakukannya. Bagaimana mungkin ini diterima Allah? Inilah kesyirikan kepada Allah yang tak pernah dapat diampuni oleh Allah sebelum manusia itu dikehendaki Allah untuk bertaubat. Jadi jangan sangka selama ini kita bisa ibadah dan sholat. Jangan sangka selama ini kita nyembah mengabdi kepada Allah, kecuali selama ini kita menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Inilah amal-amal yang tersesat di sisi Allah. Bagaimana mungkin tidak gagal total karena yang disembah bukan Allah. Bagaimana mungkin ibadah dan sholat itu sampai kepada Allah sementara di dalam hati kita tidak mengabdi menyembah kepada Allah. Nah, alhamdulillah mungkin kita bisa menyadari itu semua. Oh, ternyata sejak akil balik sampai setua ini yang kulakukan bukan ibadah, melainkan kemaksiatan saja, persekutuan saja, kesyirikan saja kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan kepada kita kesadaran yang demikian itu, agar hati kita tidak tersesat lagi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah lah, Tuhan sekalian alam. Jadi selama ini kita merasa kitalah yang berbuat, inilah tanda selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah. Inilah kesesatan manusia kepada Tuhannya selama ini. Jadi seluruh ibadah dan sholat itu bukan ibadah, tapi racun yang membakar manusianya di dalam hati manusianya merasa bangga di dalamnya, merasa hormat di dalamnya, merasa mulia di dalamnya, karena ia
seolah-olah dialah pelaku utamanya sebagai aktornya yang mengaktori keadaan badaniyahnya, keadaan syariatnya, maka jatuhlah hamba ke lembah kenistaan, ke lembah Jahannam. Jadi itulah api yang tak berasap, yang berbahan bakar, badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Disitulah neraka. Kapan neraka itu? Besok apa sekarang? Besok setelah badan-badan dikembalikan menjadi tanah, sehingga badan dan hati sudah tiada lagi bahan bakarnya. Apa sekarang ketika bahan bakarnya ini sedang banyak-banyaknya? Sekaranglah bahan bakar itu melimpah ruah. Hati yang buta kepada Tuhan sebagai pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami itu semua. Mari kita lanjutkan kembali pertanyaan yang kedua. Apakah bisa orang yang baru belajar syariat tanpa belajar thariqah langsung bisa belajar hakikat dan makrifat? Allah Maha menghendaki hambanya. Saya jelaskan syariat, thariqah, hakikat dan makrifat yang ada di dalam Al-Quran Qadim, yang ada di dalam diri kita. Jangan menyaksikan syariat, thariqah, hakikat dan makrifat yang ada di luar diri. Bila kita belajar syariat, thariqah, hakikat yang ada di luar diri kita, maka butuh puluhan tahun kita belajarnya. Banyak bahasan-bahasannya, banyak perdebatan-perdebatannya. Kalau Al-Quran Qadim yang saya buka, yang kita baca, maka kita semua akan cepat memahaminya. Setengah jam saja atau seperempat jam saja Anda sudah paham apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikat, dan apa itu makrifat. Asalkan Anda membaca, menyimak dengan hati yang bersih. Mari saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah anggapan kita semua selama ini Allah lebih, manusia lebih wujud daripada Allah. Iya bukan? Selama ini akidah, iman dan kepercayaan kita di hati kita seolah-olah manusia lebih nyata daripada Allah. Iya tidak? Seolah-olah alam dunia dan semesta ini lebih wujud daripada Allah. Seolah-olah syariat itu lebih utama daripada makrifat. Seolah-olah syariat itu lebih wujud daripada makrifat. Iya kan? Ayo mari kita buktikan bersama-sama kedudukan masing-masing syariat, thariqah, hakikat dan makrifat yang ada di dalam
Al-Quran Qadim, Al-Quran yang terdahulu sebelum kitab-kitab yang ada di dunia ini muncul, yakni Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab yang lain muncul. Al-Quran Qadimlah sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar diri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, syariat. Apakah syariat itu? Jadi yang dinamakan syariat itu bukan pekerjaan sholat dan ibadah itu saja yang dinamakan syariat di sisi Allah. Itu kan syariat yang dianggap syariat manusianya, syariat ibadah manusianya. Yang dimaksud syariat di sisi Allah itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itulah syariatullah, itulah af'alullah. Di dalamnya kita bisa bertemu Allah ataukah kita menyimpang jauh dan tersesat dari Allah. Syariat itu adalah, coba kita pandang seluruh apa-apa yang ada di hadapan kita. Kita shooting dengan lensa mata kita dari kiri sampai ke kanan, pelan-pelan saja coba perhatikan ada apa saja yang wujud di mata Anda. Nah, segala sesuatu wujud semua kan? Ada bangunan, ada rumah, kursi, gelas, mobil, motor, bunga-bunga, atau ada pegunungan, hutan, sawah, lautan. Semua itu kan wujud di mata kita. Tanpa diri kita, mereka tak akan wujud. Itulah syariat. Yang kita pandang itu syariat. Mereka kelihatannya saja wujud, tapi sejatinya tidak wujud. Mari kita buktikan. Dari siapakah mereka yang kita pandang itu wujud? Bunga, orang, mobil, bangunan, rumah, jalan, sawah, hutan, lautan, gunung, langit, mendung, dan semesta alam ini wujud. Karena diri kitalah mereka semua itu terwujud. Tanpa diri kita, maka mereka tak akan wujud. Tanpa diri kita, maka seluruh syariat-syariat itu tak ada. Jika kita tidak dilahirkan ke dunia ini, apakah mungkin kita bisa menyaksikan semua itu? Bila kita tidak dilahirkan ke dunia ini, apakah kita bisa bersyariat? Apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa beribadah? Apakah kita bisa memandang? Apakah kita bisa naik motor? Semua itu tak pernah ada bila diri kita tidak ada, tidak dilahirkan, tidak diciptakan di dunia ini. Itulah syariat yang seolah-olah ada, tapi sejatinya tidak ada syariat itu. Nah, mari kita buktikan bahwa syariat itu tidak ada, tidak wujud, tidak nyata. Tapi selama ini kita menuhankan syariat. Kita menuhankan apa-apa yang wujud di depan mata kita. Kita selama ini hanya mentuhankan syariat-syariat itu. Kita hanya mewujudkan syariat-syariat itu daripada Allah selama ini.
marilah kita buktikan bahwa syariat itu tidak ada, tidak wujud. Syariat sudah kita ketahui bersama, apa-apa yang wujud di hadapan kita itulah syariat. Badan ini syariat, bisa kita pandang semua syariat. Mari kita buktikan bahwa syariat itu tidak wujud tanpa dengan torekoh. Nah, yang kedua adalah kita membahas torekoh yang ada di dalam diri, bukan yang ada di luar diri. Bila kita belajar syariat di luar diri, butuh puluhan tahun, bahkan sampai mati pun kita masih belum tuntas belajar syariat. Syariatnya manusia. Dan juga torekoh, bila kita belajar torekoh di luar diri, maka kita tidak akan tuntas. Walaupun ajal menjemput, kita tidak akan pernah tuntas belajar torekohnya manusia, karena sangat amat banyaknya apa yang dikerjakannya, karena di hatinya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, maka tak akan sampai seumur hidupnya. Bila kita belajar torekoh yang ada di luar diri, maka belajarlah dengan torekoh yang ada di dalam diri, di dalam Al-Quran Qadim. Apa yang dikatakan torekoh? Apa yang dimaksud torekoh itu? Torekoh itu adalah jalan torek, jalan untuk mewujudkan semua syariat. Jadi dengan torekolah maka syariat itu wujud. Maka dengan torekolah maka syariat itu tercipta. Apakah toreko itu? Toreko itu adalah sifat pandangan mata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjut kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan bahwa torekoh itu lebih wujud, lebih nyata daripada syariat. Torekoh itu adalah sifat pandang, sifat penglihatan mata kita. Tanpa torekoh, tanpa jalan untuk mewujudkan syariat, apakah syariat itu ada buat kita? Coba mata kita terpejam, maka semua syariat itu takkan pernah ada. Jadi adanya seluruh syariat itu karena wujudnya torekoh. Jadi kira-kira lebih wujud mana antara syariat dan torekoh? Torekoh lebih wujud bukan daripada syariat, karena yang mewujudkan syariat itu bukan syariat bisa wujud sendiri, karena yang mewujudkan syariat adalah torikoh, yakni sifat melihat kita selama ini. Jadi selama ini kita hanya menyaksikan syariat-syariatnya hingga kita lalai, hingga kita lupa, hingga kita buta siapakah yang mengadakan syariat-syariat itu, karena kita terpanah,
karena kita terfokus hanya pada syariat-syariatnya. Kita mentiadakan torekohnya selama ini. Yang kita wujudkan, yang kita adakan hanyalah syariat-syariat itu saja, hingga kita tenggelam di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Toreko semoga kita pahami. Kita lanjutkan lagi kepada hakikatnya. Apakah hakikatnya sesungguhnya yang ada di Al-Quran Qadim ini, di dalam asal usul diri ini? Hakikatnya adalah badan manusia dan seluruh indera yang ada di badan manusia, yakni mata, telinga, penciuman dan sebagainya. Tanpa adanya hakikat, apakah thariqah bisa terwujud? Tanpa adanya hakikat, apakah syariat-syariat yang kita pandang itu akan terwujud? Tanpa hakikat, maka syariat tak wujud. Tanpa hakikat, maka thariqah pun takkan pernah terwujud. Jadi hakikatnya adalah mata ini, badan ini. Tanpa adanya badan, tanpa adanya mata, hakikat ini, maka sifat penglihatan thariqah takkan pernah ada, maka syariat pun juga tak akan pernah ada, tak akan pernah terwujud. Jadi wujudnya thariqah dan syariat karena diwujudkan oleh hakikat. Jadi adanya syariat, jadi adanya thariqah karena adanya hakikat. Tanpa adanya badan ini, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak akan bisa menyaksikan syariat-syariat yang ada di alam semesta ini. Kita tidak akan tahu ayat-ayat Allah. Semesta alam inilah ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Mobil ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, tumbuhan pepohonan ciptaan Allah, langit bumi ciptaan Allah, lautan ciptaan Allah, dan segala apa yang kita pandang semuanya hanyalah ciptaan hakikat. Tanpa adanya badan dan mata ini, semuanya takkan pernah ada. Adam tak ada sesebutan apapun tanpa adanya badan-badan ini. Jadi sebenarnya yang mewujudkan alam semesta dan apa yang kita pandang seluruhnya karena wujudnya badan kita ini, karena wujudnya mata kita ini, sehingga terwujudlah thariqah, sifat penglihatan, dan nyatalah syariat-syariatullah, apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Bisa dipahami hakikatnya. Kalau kita belajar syariat yang di luar diri butuh puluhan tahun. Kita belajar thariqah di luar diri butuh puluhan tahun. Kita belajar hakikat di luar diri butuh puluhan tahun. Bahkan hingga manusia mati pun jarang yang bisa memahami, apalagi mengaplikasikan ilmu-ilmu itu. Karena manusia selama ini tidak tahu diri.
karena manusia mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berlanjut kepada ma'rifat. Apakah sesungguhnya ma'rifat yang ada di kitab Al-Qadim ini, kitab yang terdahulu ini, kitab asal usul kejadian manusia ini? Ma'rifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya, seluruh alam ini. Nah, yang dimaksud makrifat adalah hayatullah, la mawjudan illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Mari kita buktikan. Selama ini yang merasa wujud di alam semesta ini kan diri manusia kita, karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, karena selama ini kitalah yang merasa hidup, kitalah yang merasa hayat di dunia ini. Karena kita tidak tahu asal usul kita, karena kita tidak pernah membaca Iqra kitabak, tidak pernah membaca kitab sucinya sendiri-sendiri di hatinya. Kita hanya membaca kitab-kitab syariat yang diwujudkan oleh makrifat. Kita hanya fokus pandangan kepada makhluk daripada memandang Khalik, pencipta. Kita hanya menyaksikan ciptaannya. Kita luput memandang siapa pencipta ciptaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Makrifat itu adalah hayatullah. Tanpa hayatnya Allah, tanpa hidupnya Allah, tanpa kuasanya Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa penglihatan, tanpa ilmu, tanpa pendengaran, dan tanpa kalamullah, apakah badan-badan ini tercipta? Apakah hakikat-hakikat ini ada? Jadi lebih wujud mana antara makrifat dengan hakikat? Tanpa makrifat, tanpa hidup, maka hakikat, maka badan-badan ini tak akan tercipta. Dengan adanya hayatullah sang pencipta, maka dengan adanya ma'rifatlah, maka diwujudkanlah hakikat, maka diwujudkanlah badan-badan ini, maka diwujudlah, maka diciptakanlah badan yang dari tanah ini. Perjalanan tanah ini dibimbing, dijaga, diperjalankan, disuapi, diminumi oleh Allah, sehingga berkembang biak menjadi pohon, menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga berkembang biak dengan asupan makanan dari Allah menjadi buah-buahan dan sayuran, serta menjadi padi yang bakal dimakan oleh calon kedua orang tua kita.
sehingga menjadi sperma dan sel telur. Tanpa asupan makanan dan minuman dari Allah, maka tak akan ada proses-proses kejadian itu. Sama halnya ketika kita bayi tanpa dimakani oleh hidup, tanpa disuapi oleh Allah dan diminumi oleh Allah, mana mungkin bayi bisa berkembang biak hingga setua ini. Jadi bukan Allahnya yang makan dan minum, Allah lah yang memakankan dan yang meminumkan cikal bakal tanah ini sampai menjadi bayi hingga setua ini. Tanpa hidup, tanpa Allah, kita tidak ada. Badan-badan ini takkan tercipta. Inilah yang dimaksud ma'rifat, yakni hayatullah. Jika tanpa Allah, apakah badan-badan ini bisa terwujud? Jika tanpa hakikat, tanpa badan, apakah torekoh pandangan mata ini akan terwujud? Jika tanpa torekoh, tanpa pandangan mata, apakah syariat-syariat itu, mobil, motor, jalan, rumah, sawah, pegunungan, hutan, lautan, alam semesta, bulan, bintang, mendung, langit, dan galaksi-galaksi, apakah akan terwujud syariat itu? Apakah kita bisa ibadah tanpa adanya torekoh? Nah, berarti nyatalah bahwa la maujudan illallah, bahwa la ilaha illallah, bahwa la haula wa la quwwata illa billah, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka nyatalah seluruh isi Al-Quran itu bahwa Allah lah yang mengadakan alam semesta ini. Hanya Allah lah yang wujud, bukan ciptaannya yang wujud. Bila di dalam hati kita mewujudkan ciptaannya, pasti sang pencipta, pasti Allah gaib akan kita. Bila nyata bahwa hidup ini Allah, bahwa uripe Allah yang wujud, maka seluruh ciptaannya akan gaib, akan tiada. Manusianya, syariatnya, torekohnya, hakikatnya takkan ada, bakal gaib dan tiada. Yang ada hanya ma'rifat hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cara melatih tafakur, cara melatih zuhud dimanapun Anda berada. Jadi saksikanlah hidup yang mewujudkan hakikat badan-badan ini dan yang mewujudkan torekoh penglihatan, pendengaran, telinga dan mata ini, dan yang mewujudkan seluruh apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah lah yang nyata ketimbang alam semesta ini. Jadi bila hati sudah menyaksikan Allah, maka hancurlah segala sesuatu selain Allah. Namun bila di hati kita mewujudkan segala sesuatu selain Allah, maka Allahnya yang tiada, Allahnya yang hancur, Allahnya yang mati, Allahnya yang gaib. Nah, jangan sampai hati kita syirik memandang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan kejinya hati dan mungkarnya hati kepada hayatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. Terima kasih Gus. Alhamdulillah ya Allah. Bahwa sungguhnya syariat itu harus disyariatullahkan. Alhamdulillah ya Allah. Semuanya adalah syariat-Mu ya Allah, dan tarekah-tarekah-Mu ya Allah, hakikat-hakikat-Mu ya Allah. Nampak jelas dan padat Gus penjelasannya, penerangannya. Terbukalah sudah hijab-hijab yang melindungi hati ini. Alhamdulillah. Kita harus memakai kebalikannya sifat-sifat Allah, mematikan diri kita, menggaibkan diri kita. Yang ada hanyalah Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allah pencipta alam dan segala isinya. Alhamdulillah. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Semoga saya boleh memakai dan memanfaatkan semua penerangan, dan semoga Gus tak jenuh-jemuh untuk menerangkan semua pertanyaan-pertanyaan yang telah sahabat-sahabat kita sediakan. Semoga Gus senantiasa diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jelas sudah Gus jawabannya tentang ibadahnya orang syariat itu gagal total, disebabkan banyak keakuan diri di dalamnya. Banyak mengaku-ngaku manusianya nyalah yang bisa beribadah, manusianya lah yang bisa berzikir, manusianya lah yang bisa berzakat dan sebagainya, yang melakukan semuanya. Banyak pengakuan manusianya di situ. Amat jelas disebab oleh karena itulah amalan yang tertolak. Sebab diaku-akuinya lah kekuatan dirinya di dalam tubuh badannya itu. Tidak sadar bahwa yang mengerjakan, yang memberi kekuatan, yang memakani, yang menjalankan dirinya cumalah Allah yang menguasai hidup. Cumalah Allah yang menghidupinya Gus. Terima kasih penjelasannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum.